Halo semuanya, kami dari kelompok A2 akan menampilkan satu video pembelajaran yang telah kami buat. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota dan salah satu tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Sejarah mencatat bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudra ini kemudian menjadi penaklukan dan penjelajahan atau kolonialisme bahkan imperialisme. Tapi apa sih latar belakangnya? Oke, mari kita cari tahu. Beberapa latar belakang dari penjelajahan samudra ini adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi atau Konstantinopel dan Perang Salib. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot yang disebut dengan zaman kegelapan. Lalu juga ada Perang Salib yang berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Datangnya bangsa Barat dalam perjalanan sejarah Indonesia, pemburuan mutiara dari timur, dan perebutan hegemoni. Nusantara merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah bagaikan mutiara dari timur. Tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, hasil dan persediaan tambang, pertanian, dan perkebunan seperti rempah-rempah pun melimpah dan menggugah selera. Tetapi kedatangan bangsa-bangsa asing, terutama Eropa di Nusantara, yang dimulai abad ke-16 ternyata telah membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjelajahan bangsa Barat. Dan berikut ini adalah proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia dan penjelajahan samudra. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisasi di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Capaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol yang sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Di Maluku, Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjajahan samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1596, dipimpin oleh pelaut Cornelis de Houtman beserta armadanya. Kemudian juga ada Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Tetapi tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Apa tujuan itu? Tujuan itu ada 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold yang berarti memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory yang berarti memburu kejayaan dan kekuasaan. Gospel yang berarti menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Namun ketiga jenis tujuan itu sebenarnya lebih dimiliki oleh Portugis dan Spanyol.